Setelah para kepala dan pemimpin musyrikin Quraisy kehabisan cara untuk membunuh jiwa Nabi SAW, dan pikiran mereka terus-menerus kebingungan siang dan malam, mereka kemudian mengadakan pertemuan tertutup yang luar biasa. Mereka yang diundang untuk menghadiri pertemuan itu adalah para pemuka dan kepala suku dari suku Quraisy serta orang-orang terkemuka. Tidak ada yang diizinkan untuk hadir kecuali yang diundang. Jika salah satu dari mereka yang diundang tidak dapat datang karena ketidakhadirannya, ia harus mengirim perwakilan yang sangat dipercaya. Seperti biasa, pertemuan berlangsung di Darun Nadwah, karena mereka tidak akan menyelesaikan suatu hal yang sulit atau merundingkan suatu hal yang penting kecuali di dalam gedung itu. Pertemuan itu terjadi pada hari Sabtu terakhir di bulan Safar di tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW, dan dikunjungi oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari para kepala suku di kota Mekah dan sekitarnya, yang masing-masing berusia lebih dari 40 tahun. Tidak ada orang yang ketika diundang tidak datang, tetapi mengirimkan seseorang yang dipercayainya untuk mewakilinya. Tegasnya, tidak ada satupun suku atau kabilah yang diundang yang tidak terwakili dalam pertemuan tersebut, karena mereka telah memahami bahwa apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada kepala suku Quraisy yang tidak datang. Di antara yang hadir adalah dari suku Bani Abdi Syamsin yang diwakili oleh Atbah bin Robi'ah dan Saibah bin Robi'ah. Dari suku Bani Adi diwakili oleh Tu'aimah bin Mut'im. Dari suku Bani Naufal diwakili oleh Haris bin Amir. Dari suku Bani Asad diwakili oleh Abul Bakhtari bin Hisham dan Jam'ah bin Al-Aswad. Dari suku Abdudar diwakili oleh Nador bin Harith. Dari suku Bani Makhjum diwakili oleh Abu Jahal bin Hisam. Dari suku Bani Sahmin diwakili oleh Nabi bin Hujaj dan Mubai bin Hijaj. Dari suku Bani Jumah diwakili oleh Umayyah bin Khalaf. Dari suku Umayyah diwakili oleh Abu Sufyan bin Harb, dan lain-lain. Bani Muthalib dan Bani Hashim sengaja tidak diundang, karena menurut mereka atau merasa Bani Muthalib dan Bani Hashim tidak akan bisa diajak bersama untuk membahas hal-hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, kecuali Abu Lahab yang merupakan orang dari penduduk Bani Hashim. Tetapi dia diundang secara individu, bukan atas nama Bani Hashim. Adapun yang akan dibahas dalam pertemuan ini tidak lain adalah mencari cara untuk melenyapkan gerakan Muhammad dan semangat Islam yang sedang berkobar di seluruh wilayah Hijaz, terutama di kota Yathrib. Sebelum pertemuan dibuka, tiba-tiba seorang lelaki tua yang sepertinya berasal dari bangsa Najd muncul di pintu gerbang gedung Darun Nadwah. Karena sepertinya dia tidak termasuk yang diundang, dia langsung ditegur oleh para pemimpin Quraisy yang duduk bersama-sama di gedung itu. "Siapa engkau, Pak Tua? Siapa yang menyuruhmu memasuki halaman gedung ini, tapi tidak dengan izin kami?" Orang tua itu menjawab, "Saya adalah kepala suku Najd dan saya adalah kepala bangsa Najd. Saya menemukan bahwa tuan-tuan sangat manis dan tuan-tuan sangat harum. Saya datang ke sini untuk mendengarkan diskusi tuan-tuan yang mulia ini. Meskipun saya tidak menerima undangan dari tuan-tuan, tetapi saya mengerti apa yang tuan-tuan maksud. Oleh karena itu, jika tuan-tuan mengizinkan saya untuk masuk, saya akan masuk dan akan berpartisipasi dalam membahas segala sesuatu yang ingin tuan-tuan diskusikan. Jika tuan-tuan tidak mengizinkan saya akan pergi dari sini dan kembali. Namun saya mohon dengan hormat, izinkan saya untuk masuk dan menghadiri pertemuan tuan-tuan yang terhormat ini. Tuan-tuan jangan terburu-buru menolak kedatangan saya, karena mungkin nanti pendapat saya yang akan dikemukakan dalam pertemuan tuan-tuan ini, tuan-tuan bisa menggunakannya, kan?" Kemudian para pemimpin Quraisy berdiskusi singkat. Beberapa di antara mereka berpendapat, "Nah, kita terima dia saja. Dia bukan dari Yathrib, tapi dari Najd. Jika dia dari Yathrib, lebih baik kita tolak. Selesai sudah, karena dia pasti penolong dan pendukung Muhammad."
Ada yang berpendapat, orang tua itu sepertinya benar-benar dari Najd, bukan dari Mekah dan bukan dari Yasrib. Karena itu, sebaiknya kita menerimanya. Sementara itu, Abu Jahal berpendapat, rupanya orang itu adalah musuh Muhammad, jadi kita harus menerimanya. Jika kita bisa menjadikannya penasihat dalam pertemuan ini, kita bisa mengambil keputusan. Akhirnya diputuskan dengan suara bulat bahwa orang tua itu diterima dalam rapat tertutup itu, duduk bersama pimpinan Quraisy, dan diangkat juga sebagai penasihat. Padahal, lelaki tua itu adalah iblis yang saat itu menampilkan dirinya dalam wujud manusia. Dengan ini, terbukti bahwa setiap perbuatan jahat pastinya akan dibantu dan didukung oleh setan laknatullah. Kemudian rapat dibuka dan dipimpin oleh Abu Jahal. Sesungguhnya dia adalah orang yang terkenal dengan kepasihannya, dan pada saat itu dia adalah yang termuda, dan dia dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi Nabi dan pergerakannya. Selain itu, dia adalah keturunan dari seorang kepala suku Quraisy.